asam basa. Saya akan ngejelasin 2 aja hari ini, 2 contoh soal titrasi. Nah, 2 soal ini mungkin akan keluar di ulangan, jadi please perhatikan. Soal yang pertama jenisnya dia memberikan data. Jadi soal ini ngasih data dari praktikum titrasi yang dilakukan. Jadi gimana nih contohnya? Perhatikan data titrasi asam basa dengan larutan asam asetat 0,15 molar berikut. Jadi percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga. Maksudnya apa sih? Jadi ada satu orang, anggaplah satu siswa ini melakukan 3 kali percobaan. Percobaannya yang sama gitu. Jadi dilakukan triplo. Kalau 2 berarti duplo. Jadi dia 3 kali supaya hasilnya presisi. Jadi kalau saya bikin kemarin tuh, saya bikin misalnya gambaran alatnya gitu ya. Misalnya ini buretnya. Saya bikin ini buret. Terus nanti di sini, sini nanti akan ada Erlenmeyer, sorry. Erlenmeyer itu lebih kecil. Oke. Use it. Misalnya gini. Nah, jadi nanti di sini akan ada, nanti kita goyang-goyangin seperti yang video di praktikum yang saya tunjukin. Yang ada di sini berarti nanti asam asetatnya. Di sini asam asetat. Asam asetat itu C3COOH. Biasanya di sini suka diisi 100 ml gitu ya. Nanti kita lihat berapa. Terus nanti di sini ada kerannya yang nanti kita buka. Kalau dibuka nanti dia netes ke sini. Terus nanti ini kita goyangin. Kita goyang-goyang sampai dia warnanya pink muda banget gitu ya. Nah, yang di sini itu isinya barium hidroksida gitu ya. Yang kita pakai barium hidroksidanya adalah 30 ml. Jadi di sini selalu ada 30 ml. Nah, si asam asetat nanti yang dipakai berapa nih? Misalnya dia cuman pakai di sini sih misalnya percobaan pertama dia pakai sampai 39,8. Jadi nanti turun gini sampai 39,8 baru nanti dia warnanya pink. Lalu percobaan kedua 40 ml. 40 ml yang dipakai baru nanti dia pink gitu ya, pink muda gitu. Terus percobaan ketiga sampai 40,2 ml baru nanti dia jadi pink. Jadi ini adalah data dari 3 kali percobaan titrasi yang dilakukan gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah masanya si BaOH nih, masanya dia itu berapa gitu. Kan kita tahu sini ada molaritas yang nggak ada ya. Masanya dia itu berapa gitu ya. Gimana cara mengerjakan soal ini? Cara mengerjakan soal ini adalah rumusnya si titrasi gimana kemarin mengerjakannya. Berarti M1 kali V1 kali valensi gitu ya, sama dengan M2 kali V2 dikali valensinya. Anggaplah yang ini misalnya yang punyanya BaOH2, barium hidroksida, yang ini asam asetat. Ya udah kita masukin aja. Molaritasnya BaOH2 ada nggak? Nggak ada. Karena yang ditanyain massa, berarti kita perlu nyari molaritasnya dulu. Ingat, massa itu ada hubungannya dengan molaritas gitu ya. Karena molaritas ada yang gram per mr, ingat rumus ini, kali 1000 per volume. So, kalau kita mau cari gram, kita harus tahu dulu berapa molaritasnya. Gitu ya. Nah, rumusnya ini. Here we go, this is rumusnya. Lanjut, terus sekarang kita masukin molaritasnya, berarti yang kita cari molaritasnya si BaOH dikali volumenya BaOH berapa di sini? Sini semuanya 30. Kalau kita rata-ratain juga berarti 30 tambah 30 tambah 30 bagi 3 ya, 30 gitu ya. Berarti kali 30 mili, 30 mili dikali valensi. Ingat kalau BaOH 2 kali berarti valensinya 2 gitu ya, sama dengan molaritasnya si asam asetat. Di sini kan punya asam asetat. Molaritas asam asetat berapa? Berarti kita tambahin nih. Molaritasnya asam asetat ini ya 0,15 dikali volumenya. Nah, gimana cara mencari volumenya? Berarti volumenya si asam asetat, cara mencarinya adalah kok gini? Kita tambahin semua. 39,8 ditambah
40,0 ditambah 40,2. Ini kalau dijumlah adalah 120 dibagi 3. Berapa? Kenapa dibagi 3? Karena datanya dikerjakan 3 kali ya. Nih percobaannya 3 kali. Jadi 120 bagi 3 adalah 40 mili. Oke, berarti volumenya dia 40 mili. Valensinya berapa? 40 mili. Valensinya berapa? 1. Udah, berarti molaritasnya si BaOH 2 kali itu berapa? Berarti 0,15 dikali 40 per 30 dikali 2. Berapa nih? 40 bagi 2, 20 gitu ya. 30, ini 0 sama 0 dicoret. 3 bagi 2, di sininya 1,5. Berarti tinggal 0,15 dibagi 1,5. Berapa? 0,1. Oke, molaritasnya dia 0,1. Ingat yang ditanyain apa? Massa. Berapa massanya si BaOH2? Ya udah, kita pakai cara gimana? Ya udah, tadi rumusnya molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Molaritasnya berapa? 0,1 sama dengan gram. MR-nya BaOH 2 kali berapa? Sini ada di soal. Oh my god, kita hitung dulu. MR-nya si MR BaOH 2 kali. Berarti 56 ditambah O itu 16 ditambah H itu 1 dikali 2 ya. Kenapa? Karena BaOH 2 kali. Berarti 17 kali 2, 56 ditambah 34. Berapa? 56 tambah 34? 90. Oke, kita masukin ke sini. Berarti jadi gram per mr-nya di sini kita, atau saya nulisnya begini deh. Berarti di sini mr-nya 0,1, gramnya tetap tulis di gram, mr-nya adalah 90. Cukup enggak? 90 dikali 1000 per, ada volumenya. Volumenya si BaOH 2 tadi berapa? 30. Ya, mana? Nih ya. Oke. 30. Kita coret. Kita naikin jadi gimana? Maka gram sama dengan 0,1 kali 90 kali 3 dibagi 100. Gitu? Oke, berapa nih? 0,1 dikali 90 dikali 3 dibagi 100. Ini aja 27, berarti 27 dibagi 100 berarti 0,27 gram. Adakah jawabannya? Oke, ini ya. Jawabannya berarti 0,27 gram. Sampai sini paham ngerjainnya? Oke, langkah pertamanya adalah berarti tadi kamu cari dulu molaritasnya. Setelah cari molaritasnya, baru kamu cari gramnya pakai rumus ini. Oke, sampai sini paham? Ini adalah contoh soal yang pertama untuk soal titrasi. Contoh soal kedua, dia tidak menggunakan tabel tapi dia memberikan grafik. Kamu harus bisa membaca grafik. Gimana caranya? Ya, sama aja. Kita lihat ini titrasi siapa sama siapa. Oh, ada HX dengan ini ya. Ada HX dengan LOH. Jadi ini basanya, ini asamnya. Oke. Rumusnya sama kayak tadi. Gimana? Rumus titrasi adalah M1 kali V1 dikali valensi sama dengan M2 kali V2 dikali valensi. Ini misalnya yang HX, ini yang LOH. Kok yang ditanyain apa? Jika volume larutan titrasi 10 mili maka konsentrasi LOH. Maka konsentrasi LOH. Oh, berarti yang ditanyain adalah ini. Oke, kita masukin aja molaritasnya si HX berapa? Ini ada di sini. 0,1. Berarti 0,1 volumenya 25 nih. Dikali valensi HX-nya 1, ya udah berarti kali 1 dikali molaritas volumenya berapa? Nih 10 mili kali 10 mili valensinya 1. Maka M2 sama dengan 0,1 dikali 25 dibagi 10. Berapa?
0,25 molar. Ada jawabannya berarti A. Sampai sini paham? Bisa ya? Oke.